Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, hari ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU ini menetapkan nama-nama bakal calon pilkada ya. Betul, pasangan calon yang akan berlaga pada pilkada serentak 2024. Ini artinya Celia semakin dekat dengan pelaksanaan kampanye. Kita pasti penasaran ya, apa kemudian gagasan ataupun janji-janji yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk itu kita ajak Anda bergabung bersama rekan kami, Yunika Suwandi, yang saat ini bersama Ruksamin, calon gubernur Sulawesi Tenggara yang akan ikut meramaikan kontestasi pemilihan kepala daerah tahun 2024. Silakan, Yunika. Bang. Ya, selamat siang Putri dan juga Celia. Saat ini saya sedang berada di DPW Partai Bulan Bintang. Tepatnya saya sedang berada di Kota Kendari. Dan saat ini saya sedang berada dengan salah satu calon gubernur Sulawesi Tenggara, yaitu Bapak Ruksamin. Selamat siang Pak Ruksamin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya selamat Pak, telah ditetapkan ya Pak menjadi calon gubernur Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah. Iya. Pak, ini kan sebelum Bapak menjadi calon gubernur Sulawesi Tenggara ya Pak. Bapak itu kan bahkan sampai sekarang masih menjabat sebagai Bupati Konawe Utara ya Pak ya. Dan Pak, aku mendengar banyak sekali ada pencapaian-pencapaian. Bahkan di periode pertama Bapak menjabat, Bapak berhasil untuk membuat 100 koperasi. Mungkin Pak boleh diceritakan mengenai pencapaian tersebut dan juga pencapaian lainnya Pak. Terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa saya menjabat di Bupati Konawe Utara sudah 2 periode, yang mana periode pertama itu dimulai pada 21 April tahun 2016 sampai dengan 21 April 2021. Kemudian periode kedua saya dilantik pada 26 April 2021 sampai sekarang. Nah, perlu yang kami sampaikan yang pertama bahwa di periode pertama ini dari 5 tahun full waktunya, tapi nggak semua kita gunakan untuk bagaimana membangun apa semua. Yang mana tahun 2019 itu terjadi banjir besar di Kabupaten Konawe Utara, yang kemudian pada tahun 2020-2021 itu kita diserang dengan COVID. Jadi kita lebih fokus bagaimana pada penyelamatan manusia. Dan alhamdulillah sampai dengan terakhir tingkat imunisasi yang kita berikan pada saat itu, alhamdulillah sampai hari ini untuk tahap keempat Konawe Utara masih menduduki urutan pertama. Nah, perlu kami jelaskan bahwa kami membawa misi yang namanya Konasara. Konasara itu diambil dari bahasa adat Tolaki yang artinya menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Artinya Konawe Utara yang sejahtera dan beradab. Itu disingkat dari pasangannya Ruksamin dan Wakil Bupati pada saat itu. Saya fokus pada bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok dasar. Jadi bagaimana jalanannya, bagaimana airnya, bagaimana listriknya. Nah, contohnya, masih berapa kecamatan, desa yang sama sekali air bersihnya itu belum ada. Masih ada 4 kecamatan, 4 kelurahan, 44 desa, sama sekali jangankan bilang menyala listrik, tiangnya pun belum ada. Nah, ini yang kemudian saya berkoordinasi dengan pihak PLN yang ada di pusat. Kemudian saya tunjukkan titik-titik jalan yang sudah kita bangun yang belum ada. Dan alhamdulillah seketika itu juga datang tiang listrik. Mereka pasang jaringan. Tugas saya dengan pemerintah desa kita siapkan KWH gratis. Dan alhamdulillah hari ini elektrifikasi kita di Kabupaten Konawe Utara sudah berada pada angka 99,98%. Itu alhamdulillah kita mampu mengalahkan beberapa kabupaten. Konawe Utara itu baru 17 tahun umurnya. Jadi ini yang coba kita lakukan, IPM katakanlah dari sektor pendidikan yang coba kita kemudian bangun, bukan hanya infrastruktur sekolah, bukan hanya kemudian infrastruktur pendukung seperti bangku, kursi, laptop, apa semua. Kita juga bagaimana gurunya dari tidak ada kurang apa semua, dari satu kelas, satu sekolah hanya satu, yang kemudian kita bisa menambah. Saya kemudian menyekolahkan anak-anak, saya mencari di daerah tersebut yang tidak ada yang sarjana, saya ambil yang tamatan SMA sambil saya kuliahkan. 81 sudah sarjana, bahkan sekarang mereka sudah menjadi P3K. Alhamdulillah ini luar biasa, sehingga ini yang kemudian menopang. Dan mulai pada saat itu saya mendata anak mahasiswa, kita siapkan beasiswa. Di tahun 2016 saya datang kemudian di program 100 hari untuk mencatat untuk program beasiswa ada 2.963 anak yang kemudian kita bantu
beasiswanya, dan hari ini 2024 anak-anak yang sementara kita biaya kurang lebih 2.220. Tergambar dari IPM kita 2016 itu di angka 67,20, sekarang kita sudah berada pada angka 71,71 di urutan kelima seprovinsi Sulawesi Tenggara dari 17 kabupaten kota. Angka pengangguran 2016 pada saat itu kita berada pada angka 5,96%. Kita berada pada urutan ke-13 dari 15 kabupaten kota pada saat itu. Di 2024 hari ini alhamdulillah kita sudah berada pada angka 2,76 dan kita berada pada angka yang ke-10 di Provinsi Sulawesi Tenggara. PDRB begitu juga. PDRB kita 2016 kita tercatat 46.280 juta per kapita per tahun. Itu urutan ke-12, dan hari ini di data BPS kita 2023 itu sudah menduduki angka 72,39 juta per kapita per tahun, dan itu menduduki pada urutan yang keempat. Sama hanya seperti desa membangun. Indeks desa membangun dari awalnya kemudian 2016 kita hanya berada pada 0,5219 dan itu menjadi daerah tertinggal kategorinya, dan itu berada di urutan 14. Yang kemudian 2023 alhamdulillah kita sudah berada pada 0,6757 dan itu sudah kategori berkembang, berada di urutan ke-6 dari 15 kabupaten kota yang ada sekarang ini. Jadi apa yang kita coba lakukan itu bukan hanya kita memburu angka-angka, tetapi bagaimana betul-betul pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada mereka, utamanya tadi dari kebutuhan pokok dasar. Listriknya alhamdulillah sampai dengan kios-kiosnya udah menyala. Saya sering pidato, siapa yang belum menyala listriknya, belum ada punya KWH, kita pasangkan dan itu gratis semua. Begitu juga misalnya airnya kita maksimalkan, seperti juga dengan jalanan. Bahkan ada beberapa jalan yang kita buka baru seperti Solo Kepulauan, alhamdulillah kurang lebih ada hampir 24 km. Itu dari tidak ada, dulu hanya lewat laut, ombak besar yang kemudian susah kita lewati. Kalau orang hamil, kalau meninggal karena ombak, bisa meninggal karena terlambat pelayanan. Hari ini sudah ada darat, bahkan puskesmasnya sudah 2 lantai kita bangun. Jadi seperti itu, kita maksimalkan betul-betul untuk pelayanan dasar. Nah, di periode kedua yang kemudian nilai tambahnya yang kita maksimalkan, sehingga kalau bicara nilai tambah, karena di sana ada tambang apa semua, kita coba bagaimana menghadirkan bekerja sama dengan pihak swasta untuk kawasan industri apa semua, dan ini alhamdulillah sudah sementara berjalan seperti itu. Pak, singkat saja Pak, ini kan Bapak tadi pencapaiannya sudah berhasil dilakukan, diimplementasikan di Konawe Utara. Bapak nanti akan menjabat gubernur di Sulawesi Tenggara. Amin. Untuk cakupan yang cukup luas gitu ya Pak, jauh lebih luas daripada Konawe Utara sendiri gitu. Menurut Bapak apakah itu mungkinkah Pak untuk dilakukan gitu Pak? Sangat mudah. Karena apa? Kita mengusung tema selaras. Bukan hanya selaras bahwa Ruksamin selalu ada untuk rakyat Sultra, tetapi hari ini kita betul-betul implementasikan. Kenapa sampai pemilu ini bersamaan? Karena perencanaan yang harus kita tuju. Kita punya kita punya tujuan yang sama, yaitu menuju Indonesia Emas 2045. Oke, siap. Nah, pemirsa TV One, selanjutnya nanti Pak kita akan membahas tentang rencana ataupun visi misi untuk Bapak ke depannya menjadi gubernur di Sulawesi Tenggara. Namun sesaat lagi pemirsa TV One tetap saksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, selamat siang pemirsa TV One. Kembali kita akan membahas mengenai dengan rencana ataupun visi misi yang akan dilakukan Pak Ruksamin jika nantinya terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Utara. Boleh Pak langsung saja bagaimanakah rencana ataupun strateginya Pak? Sulawesi Tenggara Pak, bukan Sulawesi Utara. Terima kasih. Jadi Sulawesi Tenggara ini adalah bagian dari provinsi di Indonesia dari 38 provinsi yang ada sekarang. Kenapa sampai harus pemilu bersamaan? Bukan persoalan politik, bukan persoalan keuangan, tapi bagaimana perencanaan itu dia selaras antara pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan tingkat desa semua. Apa yang harus kita tuju? Sekarang kan kita lagi dengan megatrend dunia 2045. Tapi mungkin terlalu jauh kalau kita bahas ke sana. Saya hanya mengimplementasikan seperti apa sih kita di Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Yang mana apa yang ada di situ di Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur.
Seperti apa parameternya yang harus kita capai pada posisi di tahun 2045 itu yang kurang lebih sisa 20 tahun kesekian, yaitu yang pertama manusia Indonesia yang unggul, berbudaya dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu satu. Yang kedua, ekonomi maju dan sejahtera. Kemudian yang ketiga, pembangunan merata dan inklusif. Serta yang keempat, negara demokrat yang kuat dan bersih. Nah, dari misi inilah yang telah kita sepakati bersama, itu yang kemudian kita implementasikan kepada masing-masing provinsi. Nah, inilah yang dikatakan tadi selarasnya pembangunan antara pusat ini. Sehingga untuk menuju ke situ, saya ada punya 5 program unggulan. Yang pertama, yaitu menyiapkan bantuan beasiswa bagi seluruh mahasiswa yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan ini bukan bilang saya baru akan melakukan, alhamdulillah telah berhasil kita lakukan di Kabupaten Konawe Utara dengan tadi angka yang sampai dengan 2.220 anak di 121. Sistemnya kita sudah punya, tinggal kita selaraskan dengan para bupati, ya kan? Jadi jumlahnya sekarang sudah ada. Berapa yang misalnya yang ada di kuliah, kemudian berapa yang mau tamat SMA, SMK, SMU, atau mungkin alia, madrasah apa semua atau dan saat. Itu harus kita siapkan dulu, pastikan. Karena apa? Sekarang orang banyak anak-anak yang mampu, banyak punya kemampuan, tapi kasihan orang tuanya nggak mampu. Harus kita jual sapi, jual perahu, jual apa semua, gadaikan ini apa semua. Kan apakah merata pembangunan seperti itu? Nah, ini kita coba hadir. Saya selaku misalnya pemerintah yang mewakili pemerintah pusat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, mari kita selaraskan apa yang harus kita siapkan untuk menuju tadi pada manusia Indonesia yang unggul, berbudaya dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan lupa guru-guru kita siapkan laptop gratis semua. Loh, kalau hanya mahasiswanya, kemudian gurunya juga yang di tingkat SD, SMP, apa semua SMA kita tidak siapkan. Jangan sampai ada guru yang nggak bisa buka laptop. Karena ini harus pelan-pelan. Karena apa? Ya udahlah, kita tinggal di sini, orang di Jakarta atau mungkin di IKN atau di mana apa semua, tapi materi pembelajaran apa semua kita bisa berikan kepada anak sekolah kita. Nah, begitu juga pelayanan kesehatan. Pastikan dulu kita ada target bahwa untuk BPJS itu, untuk UHC-nya, Universal Health apa namanya, alhamdulillah saya sudah lakukan di Konawe Utara. Sekarang posisinya pada 99,98% dari pencakupan semua masyarakat yang ada untuk kita tanggung BPJS-nya. Karena ini yang paling pusing. Karena kalau masyarakat kan nanti ingat BPJS kalau dia sakit, oh ini nggak boleh terjadi lagi. Harus kita siapkan, kita kolaborasikan. Sulawesi Tenggara angkanya sementara kita ada 82, posisi serta kemiskinan kita berada pada 11,43. Nah, target-target ini yang kemudian kira-kira saya 5 tahun ke depan ini pertumbuhan ekonomi kita mau pasang berapa? Kemudian kira-kira IPM kita mau pasang di 70 sekian ke berapa begitu. Ini sudah saya rumuskan, sehingga inilah tadi yang saya sudah sebutkan tadi 2 tadi, laptop gratis, beasiswa gratis, kita siapkan 500 juta per desa per kelurahan per tahun. Itu dalam rangka menjawab kebutuhan untuk menuju Indonesia 2045 yang berdaulat, maju, adil dan makmur tadi, tentang ekonomi yang maju berkelanjutan serta pembangunan merata dan inklusif. Karena apa? Biarkanlah uang itu yang kemudian bergerak di desa apa semua, termasuk di situ kita akan siapkan bantuan-bantuan terhadap UMKM kita yang ada di desa. Entah mereka yang bersektor pertanian, bersektor perdagangan, jasa, atau mungkin perikanan, kelautan, apa semua. Itu harus kita siapkan. Negara hadir untuk melindungi tumpah darah Indonesia. Negara hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Noh, itu undang-undang loh di alinea keempat. Nah, terlepas dari itu juga kita akan siapkan pupuk gratis. Pupuk ada, sudah disiapkan. Tapi sayang rantai pasokannya ini kadang-kadang susah. Mereka mengeluh setelah selesai RDKK, selesai biasa kadang-kadang nanti habis panen baru biasa datang. Ini bukan kesalahan siapa, tapi mungkin harus sistem yang harus kita coba tinjau kembali. Mari kita duduk sama-sama seperti apa. Kita kan punya DPR RI, punya DPD RI, kita punya instansi vertikal apa semua. Ayo kita duduk seperti apa. Kemudian hadir dengan para bupati apa semua. Itu yang kemudian kita tinggal membagi siapa yang akan melakukan apa di mana. Saya yakin
yakin kalau seperti itu, insya Allah. Makanya saya angkat tagline Sultra sebagai pusat energi dunia. Oke, luar biasa sekali Pak. Kita beralih Pak mungkin sedikit mengenai dengan persiapan besok Bapak akan pencabutan nomor, pengundian nomor gitu ya Pak ya. Pak, kira-kira kan waktu sebelumnya juga saya pernah wawancara Bapak bilang kalau Bapak sudah siap lebih dari 100% bahkan gitu. Lalu kalau udah lebih dari 100%, apalagi sih Pak yang disiapkan sekarang ini Pak? Ini adalah hanya proses. Proses semua insya Allah besok kita akan tarik nomor urut. Ya, jadi berapapun nomor urut kita, ya itulah, itu kan hanya proses. Tapi perlu saya yakinkan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara bahwa insya Allah Ruk Samin jadi gubernur Sulawesi Tenggara. Terkait dengan kampanye damai nantinya juga Pak, mungkin apakah yang menarik mungkin Pak bisa Bapak sampaikan? Iya, memang saya sudah bekali tim-tim saya. Kita bekerjanya ya kayak lebah. Lebah itu satu komando. Yang pertama, mau terbang kemanapun. Yang kedua, lebah itu yang dia cari yang cantik, manis, bunga yang indah. Kita cari yang baik-baik aja lah. Ya kan, yang ketiga, lebah itu yang dihasilkan madu. Kita akan hasilkan program-program yang bagus. Itu yang kita jual apa semua. Yang ketiga, lebah itu tidak pernah mematahkan ranting walaupun rapuh. Insya Allah tim kita tidak akan merusak tatanan pemerintahan yang ada. Dan terakhir, lebah jangan coba-coba diganggu. Tapi sengatannya ya mengobati. Kita akan jika ada sesuatu hal mari kita diskusikan. Yang jelasnya saya ingin berpesan bahwa Sulawesi Tenggara kaya akan sumber daya alam, perikanan, pertanian, pertambangannya, kemudian pariwisata kelautan, bahkan dengan adat budayanya. Mari kita jaga sebaik-baiknya karena inilah modal yang luar biasa untuk Sultra Pusat Energi Dunia. Terima kasih Pak Ruk Samin, semangat terus Pak. Oke pemirsa TV One, itu dia tadi sedikit perbincangan mengenai dengan persiapan ataupun visi misi untuk Pak Ruk Samin menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu masih banyak informasi yang akan disampaikan, tetap saksikan Apa Kabar Indonesia Siang.